Saudara, persoalan tentang pedagang kaki lima belum sepenuhnya selesai ditangani. Untuk itu, pemerintah Kota Manado ke depan lebih memperhatikan akan persoalan ini, terutama memberikan tempat yang lebih layak. Menghadapi persoalan penjual kaki lima memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun pemerintah Kota Manado ke depan harus lebih proaktif dalam menangani masalah ini. Pemerintah harus lebih mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan penjual kaki lima. Ini terbukti masih banyak penjual kaki lima yang tidak semuanya menempati tempat yang diberikan pemerintah kota di Pasar Bersehati, karena masih banyak PKL yang berjualan di pusat kota. Nah, oleh sebab itu ke depan sebenarnya pemerintah harus memperkuat potensi ini. Karena sebenarnya dengan adanya lapangan kerja dari masyarakat, kesejahteraan itu bisa ditumbuhkan. Nah, kalau memang semua itu bergantung kepada pemerintah, tentu artinya repot pemerintah akan mencari lapangan kerja bagi masyarakat kan. Nah, oleh sebab itu memang potensi yang sudah ada di kalangan masyarakat itu harus distimulasi. Dia bukan artinya dia anggap sebagai musuh atau artinya sebagai orang-orang yang artinya merusak keindahan, ya, keindahan kota, artinya dikonotasikan dengan kesemrautan, ya, atau ketidakteraturan. Nah, ini yang harus sebenarnya ditata dan dibina. Pedagang kaki lima harus diberikan tempat yang lebih strategis agar pembeli tidak mengeluh akan lokasi yang ditempati sekarang ini. Luis Nango Esa mengatakan pemerintah Kota Manado ke depan harus dapat menyediakan lahan yang strategis sehingga PKL tidak lagi menyalahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah kota untuk pedagang kaki lima. Memang mereka itu harus diberikan memang satu lokasi, satu tempat di mana mereka harus boleh berdagang, artinya dengan aman, dilindungi, tetapi juga memang di pusat-pusat keramaian kota. Mereka tidak bisa artinya hanya ditempatkan di pinggiran dan akhirnya tidak ada orang yang datang berbelanja di situ, tidak ada pembeli datang di situ. Nah, oleh sebab itu memang harusnya memang tempat-tempat perdagangan seperti ini itu memang harus diatur, karena bukan hanya sekarang ini. Dari zaman dulu, sebenarnya zaman artinya penjajahan dulu, Belanda dulu juga memberikan tempat yang layak kepada mereka itu untuk bagaimana mereka bisa berusaha untuk mendapatkan nafkah untuk kehidupan rumah tangga mereka. Sekarang ini kita harus mencari lokasi-lokasi di mana mereka itu kita bisa tempatkan. Kemudian kita bangun di situ memang tempat bagaimana untuk secara layak itu untuk mereka bisa berusaha di situ. Nah, dan kita kira konsep-konsep seperti ini bukan hanya artinya kita bukan barang baru. Di kota-kota besar seperti Jakarta pun ada. Menanggapi tentang keberadaan tempat jualan di Presiden yang berada di jantung kota, yang sekarang ini hanya ditempati oleh pedagang asongan dan tukang jahit pakaian, Luis Nango Esa berharap agar ke depan lokasi yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Manado dapat difungsikan kembali sebagai tempat jualan yang ramai. Mengingat sampai sekarang ini toko pakaian maupun toko usaha lainnya sudah ditutup oleh pemiliknya. Hal ini tentu sangat merugikan banyak orang, dari sisi PAD Kota Manado sangat berpengaruh, dan dari kebutuhan masyarakat sangat dirugikan. Saudara, pedagang kaki lima yang menempati tempat berjualan di Pasar Bersehati meminta pemerintah Kota Manado ke depan memberikan tempat yang pernah dijanjikan oleh pemerintah Kota Manado. Penjual kaki lima yang ditemui tim liputan TVRI mengatakan sampai sekarang ini tempat yang dijanjikan pemerintah kota belum terrealisasi. Pemerintah kota pernah menjanjikan untuk menempatkan PKL di Kalimas Manado, namun sampai sekarang ini belum ada kepastian. Para PKL mengharapkan pemerintah ke depan dapat merealisasi apa yang sudah dijanjikan pemerintah kota sebelumnya. Permasalahan kaki lima, siapapun yang jadi wali kota yang sekarang ini, yang terpilih, mereka harus memperhatikan kaki lima, terutama lahan. Karena sampai saat ini juga kaki lima belum ada lahan. Kami mengharapkan dari kaki lima pada siapa yang calon-calon wali kota yang punya konsep yang bagus, yang memikirkan terutama memperhatikan kaki lima, nah itu yang kami dukung. Pedagang kaki lima yang ada di Pasar Bersehati selalu merasa dirugikan karena lokasi yang ditempati mereka kurang dikunjungi pembeli. Karena yang mengunjungi tempat jualan kaki lima hanya pada saat keramaian jual beli yang ada di Pasar Bersehati.
Pada saat siang hari sudah tidak ada lagi pembeli yang datang. Hal inilah yang meresahkan penjual kaki lima, karena pendapatan yang mereka dapat tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan, apalagi ditambah dengan kebutuhan rumah tangga serta keperluan anak sekolah. Harapan orang itu minimal pemerintah menyediakan tempat untuk pedagang kaki lima yang sebenarnya ada di pusat kota atau di rencana pemerintah, tapi jangan di sini. Kalau di sini sangat orang rasa mati di sini, Pak. Soalnya kan pedagang ini kan datang di sini dari jam 3 malam sampai jam 8 pagi. Setelah jam 8 itu sudah tidak ada lagi pembelanja. Jadi berharap agar pemerintah dapat menyediakan fasilitas tempat yang bisa menghidupkan pedagang keseluruhan, khususnya pedagang kaki lima. Saudara, kompleks shopping center di kawasan pusat kota Manado saat ini dinilai tidak lagi menjadi primadona seperti di tahun 70-an. Di era tahun 70-an, kawasan shopping center merupakan primadona pusat perbelanjaan bagi warga kota Manado. Namun seiring perkembangan zaman, kompleks ini sudah tidak lagi dilirik oleh para pebisnis karena terlindas keberadaan kawasan pusat perbelanjaan berupa mal yang sudah menjamur. Luis Nango SH, calon wali kota periode 2010-2015 yang akan bertarung di pemilu kada Agustus mendatang, menyoroti sebaiknya kawasan tersebut dihidupkan kembali mengingat lokasi terdapat di pusat kota. Sebanyak kendalanya sebenarnya mengapa? Artinya lantai 2-nya, artinya kelihatannya sepi pengunjung. Itu karena memang tidak ada fasilitas. Jadi kalau ada pembeli itu disuruh naik tangga, turun tangga, tentu ya mereka tentu artinya bosan. Jadi akhirnya yang lantai 2, 3 itu memang ya terabaikan begitu saja. Mungkin hanya diberikan memang misalnya eskalator dipasang di situ, orang sudah bisa langsung naik ke lantai 2, dan seperti di mal-mal yang ada sekarang ini kan lantai 2, lantai 3 itu, lantai 4 dulu tidak ada kendala apapun. Karena ya masyarakat mau juga kan, karena tinggal naik eskalator aja sudah tiba di lantai berikutnya. Tidak perlu susah payah untuk naik tangga. Demikian halnya dengan penempatan lokasi pedagang kaki lima. Mereka para pedagang yang identik dengan penggusuran ini menurutnya harus lebih diperhatikan. Yang paling penting sekarang bagaimana artinya menyiapkan tempat mereka untuk bisa berusaha. Artinya bukan main kucing-kucingan seperti ini kan. Karena apapun memang orang itu akan mencari peluang memang bagaimana untuk dia bisa dapatkan nafkah untuk hari ini. Tapi kalau memang sudah memang ditempatkan, sudah diberikan tempat yang layak mereka untuk berjualan, saya sangka bahwa memang juga mereka manusia biasa, tidak mau tentu diburu-buru atau diusir-usir ke sana kemari kan. Mereka juga tentu akan mau taat juga terhadap aturan kan. Tapi ya memang kalau memang sekarang tempatnya tidak jelas di mana mereka harus berusaha, ya otomatis terjadi kucing-kucingan seperti ini kan. Nah saya khawatirkan kalau ini terus dibiarkan, malah justru keamanan yang kita dambakan bersama ini akan menjadi rawan kan. Karena akhirnya akan terjadi benturan-benturan di mana-mana.